Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ahmad Muthalib, guru SMPN 1 Ringenrejo. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini kita memasuki pada bab kedua, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, serta istiqomah. Ya, sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia misalkan, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku yang tidak amanah yang sering kita jumpai di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut maka banyak yang dirugikan. Anak-anak, marilah kita berperilaku jujur. Jujur apa? Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani kita. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani itu ibaratkan tetesan embun di pagi hari. Ya, anak-anak bisa pernah melihat ketika bangun pagi kemudian ada embun di pagi hari. Itulah hati nurani itu, sejenis embun pagi. Selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran, namun kadang kita enggan untuk mengikutinya. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan kita dusta atau bohong, dan itu adalah lawan dari kata jujur. Nah, mengapa kita harus jujur? Ya, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya apa? Adalah kejujuran. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Anak-anak sekalian, ada ungkapan yang mengatakan bahwa jujur itu mahal. Ya, pernah dengar anak-anak bahwasanya jujur itu mahal? Ya, kejujuran memang sangatlah mahal. Karena berkata jujur terkadang sangat berat. Agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW memberikan contoh yang nyata kepada kita pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu sangat sulit orang yang jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Ya, itu salah satu sifat Rasulullah adalah menjadi orang yang sangat terpercaya. Beliau dengan gelar Al-Amin. Apa yang dimaksud dengan Al-Amin? Al-Amin adalah dapat dipercaya. Kejujuran sebuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was, selalu was-was begitu.
Ya, apabila kita berbohong satu kali saja, maka akan memerlukan pendukung-pendukung yang lain. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi jangan sampai mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Coba Pak Tolib bertanya pada anak, pernahkah kamu berbohong? Kemudian sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa harus mencontek? Ya. Sering kita temui dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dalam kalangan pemerintahan. Ya. Itulah patut dipertanyakan berbagai perilaku yang ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita. Subhanallah. Maka dari itu kita jangan sekali-kali untuk berbuat yang tidak jujur. Kita harus jujur. Kita tanamkan sejak kita kecil, sejak kita di masa sekolah ini, kita harus tanamkan perilaku jujur pada hati kita. Insya Allah nanti kita akan tertanam di dalam hati. Apa? Karena apa? Ibaratkan kita menanamkan dalam hati kita sedikit demi sedikit, maka perilaku jujur akan tertanam dalam hati kita sehingga akan melekat, dan kejujuran akan selalu menyelimuti dalam perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim, yaitu amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, kemudian perilaku antara sesama kita, sesama manusia. Itulah hak-hak yang harus kita tunaikan. Kemudian amanah juga berkaitan erat sekali dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Ya, untuk berlatih amanah tidaklah sulit. Mulailah dari kecil-kecilan saja kita amanah menjalankan, misalkan tugas piket sehari-hari, menyapu di sekolahan, kita jalankan amanah. Kalau ini posisinya sekarang masih dalam keadaan COVID-19,
kita di rumah untuk belajar jamnya mulai jam 7 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 1 kita amanah untuk belajar di rumah. Kita selalu menyimak pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Nah, itu sesungguhnya sudah menjaga amanah anak-anak ya. Nah, sebenarnya kalian juga sudah belajar menjaga amanah ya. Itu bisa kita selalu belajar, kita belajar setiap hari. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Insya Allah semua akan menjadi pemimpin. Bagi yang laki-laki kecil-kecilan saja menjadi pemimpin di tingkat organisasi, misalkan desa sampai kecamatan, kemudian menjadi pemimpin, ya paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga bagi yang laki-laki. Menjadi pemimpin tentu saja tidaklah sulit ya bagi orang-orang yang selalu menjaga amanah. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Ya. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah apa saja. Dapat dibedakan menjadi 3 macam amanah ya. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri kita sendiri. Pertama tadi adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang memang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah SWT yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Misalnya kita dititipi barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak. Seperti yang dalam potongan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum
tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan, kebahagiaan diri sendiri. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Perilaku yang ketiga yaitu apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam pendirian. Ya, tentu saja istiqomah itu sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seorang yang mempunyai sifat yang istiqomah adalah bagaikan batu di tengah-tengah lautan yang diterjang oleh gelombang, walaupun sebesar apapun gelombang itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Oleh karena itu kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun masyarakat di sekitar kita. Apalagi saat ini kita belajar dalam kondisi keadaan di negara kita, bahkan di dunia internasional dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita banyak sekali kegiatan yang di rumah. Nah, kita harus istiqomah dalam belajar walaupun kita belajar di rumah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, orang-orang istiqomah yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam ini tidak perlu khawatir lagi ya terhadap diri mereka di hari kiamat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan mereka. Nah, dari ketiganya tadi yaitu perilaku yang jujur, kemudian amanah, kemudian istiqomah. Nah, dengan jujur kita pasti nantinya akan mendapatkan banyak teman. Kemudian apa? Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian apalagi? Kita nanti tentunya akan mendapatkan ketentraman di dalam hati. Karena apa? Kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu berperilaku amanah. Tadi bahwasanya kita selalu akan dapat dipercaya oleh orang lain.
Dan ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, ya. Kemudian hidupnya sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sifat istiqomah. Orang yang selalu istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kemudian orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, di dunia maupun kehidupan di akhirat. Istiqomah itu selalu sabar serta mendirikan sholat dan akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sholat itu seperti dalam dalil Al-Quran, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu seringkali Bapak mengingatkan pada anak-anak bahwasanya harus istiqomah dalam menjalankan sholat, utama sholat fardu, sholat 5 waktu, ya. Seringkali tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan bahwasanya harus istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Itu yang sangat-sangat harus diperhatikan kepada anak-anak sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita insya Allah sudah selesai pada bab yang kedua, yaitu berperilaku yang jujur, amanah, serta istiqomah. Saya cukupi sekian dulu pertemuan kali ini. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.